Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kakak Inyo, salam. Masih mengantuk. Kakak Yuli, salam. Kira-kira apa yang menjadi impian, mimpi dari Kakak Inyo dan Kakak Yuli untuk kehidupan ke depan? Apa yang diinginkan untuk kehidupan di depan? Mungkin Mike bisa dibawa ke mempelai berdua. Saya ingin tanya, apa yang menjadi mimpi dari dua orang ke depan? Kehidupan pernikahan seperti apa yang diinginkan? Kakak Inyo silakan berpendapat. Berbahagia. Kakak Yuli, mimpi seperti apa yang diinginkan? Rumah tangga seperti apa yang diimpikan? Bahagia, simpan baik. Baik. Rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang diisi kebahagiaan. Ya. Setiap anggota dalam rumah tangga mengalami sukacita. Ya. Bukan hanya satu sukacita, satu sone sukacita. Harusnya impian dari setiap orang yang mengambil keputusan untuk menikah ialah ke depan, apapun itu yang terjadi, saya harus mengalami sukacita, pasangan saya harus mengalami sukacita, ada kebahagiaan, anak-anak pun yang diberkati dalam rumah tangga saya pun harus mengalami sukacita. Amin. Ya. Itu mimpi. Tidak ada orang yang bermimpi mau menikah terus dia mimpi hal yang lain. Besok Betson suka dengan dia, besok ketong selesai sudah. Tidak ada orang yang gila seperti itu ya, yang mimpi aneh-aneh. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengambil bacaan firman Tuhan dari sebuah kalimat-kalimat bijaksana dari seorang Salomo, penulis kitab Amsal ini. Ia berbicara tentang rumah tangga yang berbahagia. Apa yang membuat rumah tangga itu berbahagia? Ayat 15 bacaan kita mengatakan, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Ini kalimat personifikasi. Jadi Salomo mengibaratkan istri itu seperti sumur. Air sumur, mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan bagi suaminya. Ya. Kata kulah di sini berarti ya tempat sama seperti sumur, tetapi lebih pada tempat penampungan air. Jadi kita tahu bahwa Israel pada zaman kuno itu adalah daerah yang sangat gersang. Karena itu di setiap rumah itu ada tempat penampungan air hujan. Dan setiap keluarga mestinya punya kulahnya sendiri, sehingga tidak perlu meminta dari kulah orang lain atau minum dari sumur orang lain. Karena dari sumur sendiri tentu dapat dijaminkan bahwa air yang ada adalah air yang sehat, air yang layak untuk diminum, karena tidak tercampur dengan hal yang lain ataupun racun. Karena itu di ayat yang ke-15 dia memberikan sebuah gambaran yang luar biasa. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Kebahagiaan, sukacita, kecantikan jasmani dan rohani yang dimiliki oleh seorang istri mestinya dalam kekudusan pernikahan hanya bisa dinikmati oleh suaminya yang sah. Ayat yang ke-16 dan 17. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah ia menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Kecantikan dan kemolekan seorang istri mestinya menjadi sukacita dan kenikmatan dari seorang suami. Ya,
Dunia sekarang menuntut perempuan pakai skincare, betul ke sonde? Ya, dunia sekarang menuntut seperti itu. Rasa-rasanya kalau belum pakai skincare belum afdol. Ya, seorang perempuan rasa-rasanya belum berani keluar kalau belum pakai skincare. Minimal, ya, yang umur-umur ke saya ke atas itu minimal badak FIFA naik dulu baru bisa keluar. Minimal, ya, paling tidak bibir merah dulu baru bisa keluar. Apalagi kalau bilang ngopi pesta, jalan dengan suami suganteng pakai jas baru ketemu pakai badak, itu suka terlaluan. Mestinya minimal badak FIFA nomor 4, 5 campur kok taruh bibir merah naik, sudah super percaya diri tuh, mari kita jalan. Artinya kecantikan, saya tidak bilang bahwa skincare tidak boleh, tidak. Seorang perempuan harus cantik, dia harus menjaga kecantikannya yang digambarkan oleh kitab Amsal ini seperti air yang membual, ya, sumur yang membual, meluap. Kecantikan yang luar biasa, ya. Kalau Sarini bilang paripurna. Ya, kecantikan yang paripurna itu mestinya dinikmati, dan yang pertama-tama mengalami sukacita adalah suami. Kakak ini tolong lihat Yuli sedikit. Cantik kok? Cantik kok sonde? Tadi Mike di mana? Terus dengar dulu. Semua orang mesti dengar. Hari ini Kak ini bilang, Kak Yuli cantik kok sonde? Cantik. Kak Yuli coba lihat Kak ini. Ganteng kok sonde? Ganteng satu terlalu ganteng. Terlalu. Simpan Mike. Ya. Itu yang mesti terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri yang diberkati Tuhan. Seorang suami begitu mengagumi kecantikan istrinya luar dan dalam, dan seorang istri mestinya mengakui dan mengagumi kegantengan suaminya luar dan dalam. Inilah yang terbaik. Inilah hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya sebagai seorang istri, mendapatkan seorang suami yang dahsyat. Dan inilah hadiah terbaik bagi seorang suami, mendapatkan seorang istri yang luar biasa. Sebuah gambaran saling memuji yang digambarkan oleh Salomo dalam bacaan ini, sebenarnya dia mau menggambarkan tentang kekudusan hidup rumah tangga, kekudusan hidup suami istri, karena masing-masing menjaga kepunyaannya. Istri adalah kepunyaan suami, dan suami adalah kepunyaan istri. Ayat 16 dan 17 dia menggambarkan tentang kecantikan dan kegantengan dari pasangan suami istri. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan istri muda. Ya, kita baca jangan sampai orang bilang diberkatilah istri mudamu. No. Alkitab bilang diberkatilah istri masa mudamu. Sendangmu, diberkatilah kiranya sendangmu. Sendang ini artinya istri sah. Yang diberkati itu istri sah. Yang diberkati itu istri yang dampingi dari nol. Ya. Istri yang mendampingi dari masa muda. Diberkatilah engkau seperti rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Seorang suami mestinya memiliki rasa birahi terhadap istrinya yang sah. Kenapa saya menekankan hal ini? Imam pendeta ini omong hal-hal jorok di atas mimbar. Saya harus memberi penekanan pada bagian ini, karena dosa seksual sedang merambah kehidupan rumah tangga orang percaya. Kalau kita mengatakan ini tabu, Bang Pendeta boleh omong itu di mimbar. No, saya harus omong supaya mereka yang baru membawa rumah tangga untuk diberkati dan dikukuhkan di hadapan Tuhan ini harus tahu hal ini.
Bahwa perasaan cinta antara suami istri adalah perasaan yang diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu dia memberi peringatan pada ayat 20 dan 21. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jahat dan mendekap dada perempuan asing? Ini sebuah gambaran persinahan, dosa persinahan yang sekarang ini masuk dalam setiap rumah tangga orang percaya. Dari satu rumah deson bisa goda, di situ dia pindah ke rumah yang lain, di situ son bisa dia pitari rumah yang lain. Jangan pikir ini rumah pendeta, penatua, diaken, pengajar, ini tidak dimasuki oleh dosa persinahan. Setan dosa persinahan ini masuk. Dia coba-coba di setiap rumah tangga. Setiap anak-anak Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan, dia masuk dengan berbagai cara. Ya. Kalau dia bukan datang sebagai pebinor atau pelakor, maka dia berupaya untuk rumah tangga yang kudus itu menjadi pelakor dan pebinor di tempat yang lain. Hati-hati dengan dosa saman ini. Dosa persinahan sedang memasuki dan menggoda kehidupan rumah tangga Kristen. Tetapi di ayat 21 Salomo mengingatkan, hati-hati. Hati-hati karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Ya, kita boleh simpan HP dengan pakai password, pakai mata nah, pakai jari nah, son puas pakai mata, pakai jari, pakai huruf, pakai angka. Jadi seorang suami son bisa baca istri pun, son bisa buka istri pun HP, karena mesti istri senyum dulu baru HP terbuka. Mesti istri taruh jari dulu baru HP terbuka. Mesti ada angka-angka rahasia dulu baru HP terbuka. Demikian juga seorang istri kadang-kadang mau Baptua sengaja taruh HP lempar sa di situ. Lu mau buka son bisa, mesti baptua pakai mata dulu baru HP terbuka. Nah ini, hati-hati. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dari istri, dari pasangan kita, dari suami, dari orang tua, dari bapak saksi, mama saksi. Tapi ayat 21 bilang, segala jalan terbuka. Segala jalan terbuka di mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Ini hati-hati. Bukan hanya terbuka di mata Tuhan, tapi lu langkah di mana? Biar lu lihat kiri kanan ada yang dia beta kesonde. Terus memastikan bahwa ada yang dapat lihat lu langkapi. Ma di sini dikatakan diawasinya. Diawasi oleh Tuhan. Hati-hati. Dan karena itu ayat 22-23 menyatakan tentang akibatnya. Akibat bagi suami istri yang tidak menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. 22 mengatakan orang fasik itu tertangkap dalam kejahatan, terjerat dalam tali dosanya, ia mati karena tidak mendengar didikan, tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Ya. Kadang-kadang orang kalau bikin salah dia bilang hilaf. Hilaf nah lu sadar kok lu jalan pi, malu bilang hilaf. Pi sekali baik, pi ulang-ulang lu bilang hilaf. Ini yang biasa. Ya. Aduh mama beta maaf beta hilaf. Kok emang hilaf sampai orang po anak perut bengkak di situ. Hati-hati. Segala jalan terbuka di hadapan. Langkahmu diawasinya, dan kalau kamu terjebak di dalamnya kamu akan mati karena kebodohanmu. Hari ini minta maaf khotbahnya sedikit keras, tapi khotbah ini saya mau sampaikan kepada kita semua, bukan hanya untuk kakak Inyo dan kakak Yuli, tapi bagi saya sendiri yang mengkhotbahkannya. Demikian juga bagi kita semua. Kita harus waspada, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kedagingan kita lemah. Kita boleh beriman, kita boleh berdoa terus, tapi kedagingan kita lemah. Karena itu ketika kita sedikit saja lengah, iblis dengan sukacita menari-nari di hadapan kita, membawa kita dengan tari-tarian menuju hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena itu
Jika kakak Yuli, kakak Inyong mau berbahagia, rahasianya hanya satu. Dekatkan diri dengan Tuhan. Setialah pada pasanganmu, jagalah kekudusanmu. Dan biarlah kebahagiaan menjadi hadiah dari Tuhan. Hadiah yang terindah bagi kakak Yuli dan kakak Inyong dalam kehidupan rumah tangga di depan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati saya dan saudara.